Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, kita langsung saja kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tadi di bagian pertama kamu sudah membaca tentang materi genetika ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan melalui tayangan video ini tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Oke. Langsung saja ya. Tapi Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Ibu. Ya, di situ nanti Ibu akan memposting video-video pembelajaran, jadi kamu akan bisa mendapatkan pembelajaran melalui channel YouTube ini. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Oke, lanjut. Nah, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Di materi sebelumnya kita sudah mengenal istilah-istilah tentang genetika dan gen ya, tentang gen ya. Nah, sekarang dalam pewarisan sifat ini dikenal juga istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Gen dominan ini ditulis dengan huruf kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf yang kecil. Sifat-sifat atau karakter yang terlihat oleh mata seperti bentuk rambut, warna kulit, jenis cuping telinga itu kita sebut sebagai fenotip yang tampak ya. Ini sudah di istilah-istilah pengertian istilah-istilah itu sudah ada. Selain morfologi makhluk hidup, ini juga fisiologi dan tingkah laku juga merupakan fenotip, pokoknya yang tampak yang terlihat oleh mata. Nah, setiap fenotip ini dikendalikan oleh genotip. Gen sudah disinggung di materi sebelumnya. Ini merupakan pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Gen ini adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu, dan dia terletak di dalam kromosom. Kromosomnya terletak di dalam inti sel. Kromosom ini adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya ya. Dia hasil pemadatan dari kromatin. Kromatin sudah kita bahas di pertemuan pertama ya, pada saat pembelahan mitosis dan meiosis. Dibuka-buka lagi ya. Nah, kromosom ini merupakan struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Jadi dia ukurannya jelas sangat kecil sekali ya, karena dia di dalam inti sel. Di dalam inti sel itu terdapat DNA, di dalam DNA terdapat gen, terdapat kromosom ya. Nah, sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama kita sebut sebagai kromosom homolog. Jadi homo sejenis sama ya. Nah, kromosom terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian kepala dan bagian lengan. Kepala kromosom kita sebut sebagai sentromer, dan lengan kromosom itu kita sebut sebagai locus. Nah, yang merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Jadi gennya terletak di bagian badan kromosom atau lokusnya. Nah, kurang lebih bentuk kromosom seperti ini ya. Ada dua bagian, ini bagian lokus atau bagian lengannya, dan ini bagian sentromer atau kepalanya. Jadi kromosom kita itu kurang lebih seperti ini. Dan di dalamnya terdapat gen yang membawa informasi pewarisan sifat. Oh, jelimet sekali ini sebetulnya ya. Bayangkan data-data kode-kode pewarisan sifat ada di dalam kromosom yang sangat kecil ini ya. Bentuk-bentuk kromosom tidak hanya seperti huruf X tadi ya. Nah, kita ada punya 4 bentuk. Yang pertama bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk metasentrik ya. Jadi lengannya sama seperti ini. Ada juga bentuk yang kedua, salah satu lengannya ini lebih pendek. Ini adalah bentuk submetasentrik. Ada juga bentuk yang ketiga ya, lengan satunya lebih pendek dan terlihat seperti terpisah ya. Ini adalah bentuk akrosentrik. Dan yang terakhir bentuknya seperti ini, hanya punya satu lengan ya. Ini adalah bentuk telosentrik. Nah, ini merupakan sentromernya dan ini merupakan lengannya, lengan kromosom. Jadi bentuknya yang membedakan itu adalah bentuk lengannya ya. Bentuk dan posisi lengannya seperti ini. Ada yang sama, ada yang lebih pendek, ada yang terpisah, dan bahkan ada yang tidak ada sama sekali salah satu lengannya ya.
Kromosom ini akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Jadi setiap sel ini akan memiliki kromosom yang berbeda-beda. Jumlah kromosom sel tubuh itu sebanyak 23 pasang. Berarti semuanya ada 23 pasang, total 23 kali 2 jadi 46 ya. Jadi tubuh kita ini mempunyai 46 kromosom ya. Nah, karena dalam keadaan diploid atau 2N, maka jumlah total kromosomnya ya nih 23 kali 2, 46 buah kromosom. Itu sel tubuh. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22, nah ingat kromosom itu disusun dan diatur berdasarkan ukurannya ya. Nah, jadi diberi nomor, diatur ya. Nah, kromosom nomor 1 sampai nomor 22 itu adalah autosom atau kromosom tubuh. Jadi ini berhubungan dengan sel-sel pembentukan tubuh. Nah, sementara kromosom nomor 23 itu adalah gonosom atau kromosom kelamin. Ini yang menentukan jenis kelamin. Jadi ada autosom, kromosom tubuh, ada gonosom, kromosom kelamin. Gonosom itu hanya kromosom nomor 23 saja. Ya. Sementara autosom itu kromosom nomor 1 sampai 22. Kromosom nomor 23 ini yang akan membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi ditentukannya hanya oleh kromosom nomor 23 ini atau si gonosom ini ya. Nah, dalam ilmu biologi laki-laki diberi simbolnya seperti ini ya. Nah, diberi simbolnya seperti ini. Oke, laser pointernya baru muncul. Atau jantan pada hewan dan tumbuhan, dan kalau perempuan simbolnya seperti ini. Sering mungkin kamu melihat simbol seperti ini ya. Nih, perempuan atau betina pada hewan dan tumbuhan. Nah, pada sel kelamin manusia ini ada dua jenis kromosom, yaitu ada kromosom X dan kromosom Y. Dua-duanya kita beri huruf besar ya. Penulisan gonosom laki-laki ini pasangannya adalah huruf X, Y. Nah, ini gonosom laki-laki. Sementara perempuan itu adalah X besar, ya. Laki-laki X besar, Y besar, perempuan X besar, X besar. Jadi, yang laki-laki beda, ya. Karyotype atau susunan kromosom laki-laki ini kita tulis sebagai 22A besar ditambah X besar, Y besar. Dan untuk perempuan ditulis dengan 22A besar tambah X besar. Ini yang 22A besar itu adalah autosom. Ya, 22 autosom ditambah 1 gonosom. Jadi jumlahnya ada 23 pasang. Nah, ini penyusunan penulisan karyotype kromosomnya. Laki-laki ditambah XY, perempuan ditambah XX. Nah, karena pada sel kelamin kromosom tidak dalam keadaan berpasangan, jadi pada sel kelamin kromosomnya itu adalah haploid, tidak seperti autosom. Autosom kan diploid. Kalau gonosom itu dia haploid. Maka karyotype sel kelamin jantan atau sel sperma itu adalah 22A ditambah X atau 22A tambah Y. Itu untuk laki-laki karena ini ada X dan Y. Kalau perempuan berarti gimana? 22A ditambah X. Ya. Satu aja. Kenapa? Karena yang satu laginya sama, ya. X besar. Kalau ini kan X besar, Y besar. Beda, jadi kita bedakan. Kalau untuk perempuan 22A besar ditambah X besar. Sehingga bagaimana? Gen-gen pada kromosom kelamin Y ini dia berperan penting untuk menentukan jenis kelamin pada manusia. Jadi yang menentukan jenis kelaminnya adalah kromosom kelamin Y, bukan X-nya, ya. Y-nya. Pada sel ovum ini hanya terdapat autosom dan kromosom kelamin X saja. Kan tadi di perempuan X besar, X dua-duanya ya. Nah, di sel ovum itu hanya punya X saja. Nah, ketika sel telur yang mengandung kromosom X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom X, nah jadi kalau tadi si ovum itu hanya punya X saja, kalau sperma berarti dia punya X dan Y. Kalau ovumnya ketemu sperma yang X, maka dia X akan ketemu X, menghasilkan XX. Ini akan menghasilkan jenis kelamin perempuan. Kromosom XX sama ya. Tapi kalau misalnya si ovumnya ketemu sperma yang kromosom Y, maka akan jadi XY. Berarti anak yang dihasilkannya adalah laki-laki atau jantan ya. Jika sel telur yang mengandung kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom kelamin Y, maka akan menghasilkan keturunannya XY. Coba kita lihat bagian.
Nah, seperti ini. Ini parentalnya, induknya, ya. Ini yang perempuan, laki-laki, maaf. 22A besar A besar tambah X besar Y besar. Ini ketemu dengan perempuan dengan kromosom 22A besar A besar ditambah X besar. Gametnya, ini 22A besar tambah X dan 22A besar tambah Y. Sementara kalau perempuan karena dia satu jenis, maka akan menghasilkan gamet 22A besar tambah X. Ya. Nah, kalau yang si ovum ini ketemu dengan yang X, sperma yang mengandung X, maka akan menghasilkan 22A besar tambah X. Dan ini jelas jenis kelamin yang dihasilkan adalah perempuan. Tapi kalau si ovum ini ketemu dengan sel sperma yang mengandung kromosom Y, maka akan menghasilkan 22A besar tambah X dan Y, dan ini adalah jenis kelamin untuk laki-laki. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kamu jenis kelaminnya perempuan, berarti dulu gamet ovum ibu ketemu dengan gamet sperma ayah yang mengandung kromosom X. Kalau kamu laki-laki, berarti dulunya gamet ovum X ya ketemu dengan gamet sperma yang kromosomnya Y sehingga menghasilkan XY atau laki-laki. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga penjelasan Ibu bisa kamu pahami, kamu bisa buka-buka lagi dan bisa mencari sumber belajar yang lain. Nah, selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hukum Mendel, persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.